Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25 Digombalin Om-Om. Kayana langsung mengambil tempat di sebelah Kiran yang sedang duduk santai di sofa. Dan seenak jidat, ia langsung mengganti channel sepak bola tersebut dengan channel Korea favoritnya. Dari dulu Kayana sudah menjadi sumber pahala bagi Kiran. Kenapa? Karena berada di dekat adiknya ini dalam radius 5 meter saja harus sering-sering mengucap dan bersabar. Kalau Kiran sumbunya pendek, pasti Kayana sudah dilempar ke kandang singa saking kurang ajarnya. Tontonan tuh yang berfaedah. Kalau cuma lihat orang tendang sana sini mah, kalau kata gue mending tidur. Ucap Kayana songong, seperti biasanya. Kiran hanya bersabar dan tidak menggubris nyinyiran Kayana barusan. Adiknya ini kalau meracau gak pernah kenal waktu. Sampai 2-3 jam pun bisa. Gue gak paham Korea-Koreaan. Ganti. Titah Kiran, retoris. Iya, entar. Kata Kayana sambil tetap fokus dengan tontonannya, dan sudah pasti wanita tersebut tidak akan mengganti channelnya. Kalau Batmutia obatnya memang mengganggu Kiran. Kalau mengganggu Kaivan sih percuma, gak bakalan dijawab juga yang ada malah emosi jiwa. Sambil memakan mie ayam Yamin kesukaannya, Kayana menggeser duduknya ke tengah-tengah. Membuat Kiran yang sedang mencoba menikmati tontonan di hadapannya dengan hikmat langsung berdecak malas. Geser, kata Kayana sinis, tuh kan, bisa gak sih adiknya ini dilepas adopsi? Sudah 21 tahun Kiran teraniaya punya adik kurang ajar begini. Sudah jelas-jelas sofanya seluas ini, kenapa harus duduk di tempat yang jelas-jelas sudah ditempati Kiran terlebih dahulu? Akhlak adiknya ini dititip di mana sih? Atau mungkin dia terlahir tanpa akhlak? Kayana mengecek ponselnya, mana tahu ada pesan masuk dari Adrian, namun tetap nihil. Karena merasa dongkol. Kayana memilih untuk mensilenkan dan meletakkan ponselnya jauh-jauh. Kayana menatap televisi sambil merana, tontonan di hadapannya pun terasa membosankan. Kayana tidak berselera untuk melanjutkan makannya, padahal ini adalah salah satu mie ayam favoritnya. Gak dimakan, tunjuk Kiran pada kotak styrofoam Kayana yang masih penuh. Gak enak, sahut Kayana singkat. Tak lama kemudian terdengar suara bel dipencet di depan rumahnya. Kayana berdecak malas dan makin selonjoran di sofa. Biarlah Kiran yang membuka pintu. Setelah sekian lama, Kayana melirik ke samping, ternyata Kiran sudah tertidur pulas di sebelahnya, sampai ngorok pula. Mau tak mau Kayana bangkit dari sofa. Siapa sih yang bertamu siang-siang begini? Gak banget deh. Dumelnya di dalam hati. Kayana mengintip sedikit melalui celah jendela sebelum membukakan pintu. Sontak saja matanya melebar saat melihat Adrian berdiri di depan teras rumahnya. Tangan pria tersebut penuh bingkisan oleh-oleh serta buket bunga. Jumlah bingkisannya sudah seperti orang jualan, banyak banget. Kayana nyaris luluh saat Adrian menatapnya lembut sambil tersenyum manis. Sewaktu Kayana menjulurkan kepalanya dari celah jendela. Hai. Sapa Adrian sambil dadah-dadah. Ih, kok cute banget sih. Ngapain kesini? Tanya Kayana berusaha judes saat membukakan pintu. Saya kangen sama kamu, jawab Adrian manis. Duh, kalau begini pertahanan Kayana hampir roboh kawan-kawan. Kayana memicingkan matanya curiga. Kangennya cuma sekarang. Kalau kemarin lupa sama saya, gitu.
Ngomel Kayana. Adrian tampak menelan ludahnya susah payah, tidak berekspektasi akan menghadapi Kayana yang meledak-ledak seperti ini. Maksud kamu gimana? Tanya Adrian. Gak ada maksud, kenapa gak bilang mau datang ke sini? Sahut Kayana jutek. Saya sudah telepon kamu 13 kali tadi, tapi kamu gak angkat telepon saya. Jelas Adrian, dan Kayana langsung teringat dengan ponselnya yang berada dalam mode silent. Siapa? Suara Kiran terdengar dari dalam rumah, dan langsung saja jantung Kayana berdegup kencang. Gawat, Kiran kan sedang di rumah, biasanya setiap Adrian bertamu. Kayana selalu memastikan Kiran sedang tidak berada di rumah, baik itu dinas di luar kota ataupun masih sibuk di kantor. Kalau Adrian datang tanpa kabar begini, bisa berabe dong. Rasanya seperti mau pingsan sewaktu Kiran berjalan semakin mendekat ke arahnya. Dengan muka bantalnya, Kiran mendekat ke arah pintu. Siapa? Tanya Kiran. Paket gue bang. Kilah Kayana langsung. Cot kan bang? Tanya Kayana sambil ngedipkan matanya memberi kode. Namun, Adrian yang tidak menangkap sinyal dari Kayana hanya cengok. Maksudnya Kai? Tanya Adrian membeo di sebelahnya. Bilang iya, please. Bisik Kayana panik. Iya, ada apa? Tanya Adrian tetap tidak peka. Ia sedikit kebingungan dengan raut panik Kayana. Suara langkah kaki Kiran semakin mendekat, dan Voila terlambat sudah. Kiran sudah ikut berdiri di depan teras dan menatap bingung pada Adrian yang sedang berdiri di sebelahnya. Siapa? Tanya Kiran penasaran. Oh, kenalin, saya Adrian pacarnya Kayana. Jawab Adrian kelewat polos. Kayana langsung mual dan puyeng di tempat. Capek deh. Masuk. Titah Kiran, amat datar dan tidak ramah. Adrian pun hanya menurut dan masuk ke dalam rumah dengan sopan. Punggungnya sampai dibungkuk-bungkukan penuh tata krama. Assalamualaikum. Ucap Adrian sopan, yang mungkin tidak akan dijawab Kiran kalau saja sifatnya tidak wajib. Waalaikumsalam, sahut Kiran datar. Namun untungnya masih mempersilahkan Adrian untuk masuk. Adrian kemudian duduk di seberang sofa, dan Kayana memilih untuk duduk di tengah-tengah. Sedangkan Kiran duduk sok berwibawa di sofa utama. Saat ini Kayana tidak berani menatap wajah Kiran sama sekali, ia hanya menunduk dalam sambil memainkan jemarinya. Rasa cemas dan gugup bercampur menjadi satu. Sudah berapa lama pacaran? Kiran memulai percakapan, Kayana melirik ke samping dan ternyata wajah Kiran tampak tidak kerasan. Mungkin saja karena Kayana ketahuan membohonginya, ataupun karena Kayana malah berpacaran padahal dari dulu Kiran sudah melarangnya. Kayana merasa kakinya gemetar, Kiran jarang sekali marah. Tapi sekalinya marah, ampun deh Kayana saja sampai gak berani ngebayangin. Pernah dengarkan, bahaya marahnya orang sabar? Nah, itu kata-kata yang cocok untuk menggambarkan keadaan saat ini. Kenalnya sudah lama, tapi pacarannya baru-baru ini. Bang, respon Adrian sopan, dan Kiran langsung mendengus tak suka. Gue bukan abang lo. Gak usah panggil abang, sahut Kiran ketus. Kayana melirik cemas ke arah Adrian, namun pembawaan pria tersebut luar biasa tenang. Tidak tampak terintimidasi sama sekali. Padahal teman-temannya yang lain sewaktu pertama kali bertemu Kiran pada takut loh, serem banget, kayak King Kong. Oke, saya panggil Kiran saja, gak apa-apa? Tanya Adrian meminta izin. Sahut Kiran bergumam. Umur berapa?
Tanya Kiran mulai menginterogasi. 25 tahun, Kiran. Sahut Adrian tenang, dan Kiran langsung menatap Kayana tajam. Lo ngapain pacaran sama bapak-bapak? Tanya Kiran judes pada adiknya. Tapi, umur lo kan 27 bang. Berarti elo lebih bapak-bapak gitu hehe. Sahut Kayana masih sempat-sempatnya melawak yang langsung mendapat pelototan dari Kiran. Saya mungkin sedikit lebih tua dari Kayana. Tapi saya bisa memperlakukan Kayana lebih baik dari yang seumuran dengan Kayana. Timpal Adrian menengahi, dan Kiran hanya mengangkat bahunya cuek. Udah kerja? Apa masih kuliah? Mana tahu kan, lo mahasiswa abadi jadi gak tamat-tamat. Tanya Kiran songong, membuat Kayana ingin memukul kepala abangnya itu keras-keras. Yang hampir menjadi mahasiswa abadi itu Kayana woy, adiknya sendiri. Adrian itu fast track, tamat S1, langsung S2 bahkan sampai ke luar negeri pula. Gini nih, abangnya kalau sudah mulai bete, ngomelnya gak pakai filter. Alhamdulillah, sudah bekerja. Kebetulan saya dosennya Kayana di kampus. Jawab Adrian tetap sopan, hebat sekali pacarnya ini tidak terpancing. Kalau Kayana sih sudah mengamuk, bahkan sampai melempar meja kalau diremehin begitu. Sahut Kiran manggut-manggut. Sepertinya ia sedang menilai apakah pria di hadapannya ini cocok jadi pacar adiknya atau tidak. Kalau hobi, suka bola gak? Atau futsal? Tanya Kiran remeh, duh gusti. Bisa gak abangnya bertanya yang normal-normal saja? Kayana bisa malu besar kalau Kiran sampai bertanya macam-macam. Seperti jenis-jenis corak ikan apa saja, pencipta lagu potong bebek angsa siapa. Kiran ini absurdnya di atas manusia rata-rata, Kayana jadi sedikit khawatir. Meskipun Adrian itu Google berjalan, tapi kalau yang seperti itu kan jarang-jarang ada yang tahu. Saya kurang pay attention dengan sepak bola, tapi kalau ditanya suka atau enggak. Saya cukup suka, sesekali saya juga main futsal tapi ya sebatas itu. Gak sampai jadi hobi. Jelas Adrian, wajah Kiran mulai mengeras tampak ingin melayangkan protes. Terus hobinya apa? Main Barbie? Tanya Kiran mengejek, Kayana kontan melotot. Menendang kaki abangnya sedikit keras. Mulutnya itu loh, gak pakai filter. Rasanya ia ingin menenggelamkan Kiran ke dalam gat di depan rumahnya saat ini juga. Rese banget, sumpah. Saya sukanya belajar, juga mengerjakan eksperimen di lab saya juga enjoy. Mostly saya lebih suka baca buku dan beberapa jurnal. Jawab Adrian tenang. Kayana jadi takjub. Barusan Adrian mengisi stok sabarnya di mana sih? Bukannya dia juga sama Rese? Kok bisa tahan? Bukannya dua kutub yang sama itu saling beradu? Dilap terus, gak punya temen dong berarti? Respon Kiran remeh. Abangnya ini lagaknya sudah seperti orang paling sociable sedunia. Padahal kalau sedang libur ya pasti cuma di rumah saja, gak kemana-mana kayak bujang lapuk. Paling banter nongkrong bareng Arya Endegang, itu pun bisa dihitung jari. Ada temen lah, lo pikir kalau di lab isinya cuma elo, Tuhan dan alat bahan saja. Kalau di lab ya pasti ada orang lain, ada analis, ada praktisioner. Mana mungkin sendirian? Omel Kayana mulai nimbrung. Kiran langsung menatap tajam ke arahnya, dan sontak Kayana kicep di tempat. Kalau gak serius sama adik gue, mending putus saja. Ucap Kiran lugas. Maksud aku, lo mapan, dan pasti banyak cewek di luar sana yang bisa lo pacarin. Kalau niatnya cuma main sama adik gue, mending pisah dari sekarang.
Lanjut Kiran tegas. Singkatnya, kalau lo gak ada planning buat nikahin dia in the future, mending putus dari sekarang. Ucapnya lagi, aku sudah mendengar tentangmu, terutama dari ibuku. Kamu mungkin menciptakan citra yang baik di hadapannya. Tapi kamu tidak bisa menipuku, setidaknya tidak semudah ini. Tutup Kiran dengan nada tegas, Kayana sampai merinding disco. Figur tegas dari wajah abangnya itu terlihat jelas, sebagai pengganti sosok ayah. Tentu saja Kiran gak main-main dalam menyeleksi pria yang ingin dekat dengan adiknya. Saya bertindak apa adanya, Kiran. Aku tidak berpura-pura. Aku senang ibumu punya kesan baik padaku, tapi begitulah diriku. Saya gak ahli berpura-pura, sahut Adrian mengklarifikasi. Saya serius dengan Kayana, saya cinta sama adik kamu, dan prioritas utama saya memang kebahagiaan Kayana. Saya mau saja ke tingkat yang lebih serius tapi Kayana masih belum siap, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Ucap Adrian tenang, setidaknya saya seserius itu. Tapi sayang sekali kepercayaan itu gak berwujud dan cuma bisa saya tunjukkan lewat tindakan. Tutup Adrian, Kayana sedikit takjub dengan kalimat demi kalimat yang terucap dari mulut Adrian. Selama ini ia hanya bisa melihat dialog seperti ini di televisi ataupun buku novel kesukaannya. Mendengar seseorang mengucapkannya secara langsung untuk dirinya, tak ayal membuat Kayana merasa sedikit terharu. Do you love him, Kai? Tanya Kiran menatap lurus ke mata Kayana, mencari pembenaran. I do, sahut Kayana mengangguk, dan Kiran menghela nafas berat. Tanggung jawabnya sebagai abang sekaligus pengganti sosok ayah, tentu saja besar. Kayana tumbuh tanpa kasih sayang yang cukup, setidaknya Kiran sudah tumbuh dewasa saat ayah mereka pergi. Tapi berbeda untuk Kayana, saat itu ia masih labil. Sebagai anak kesayangan, butuh 1 tahun bagi Kayana untuk mengembalikan semangat hidupnya. Kayana sampai harus ke psikolog, karena gangguan paniknya yang sering kambuh semenjak ayah mereka pergi. Tidur pun tidak mau sendiri, karena rasa traumanya yang takut ditinggal. Kiran dan ibunya harus berkorban, menemani Kayana setiap malam untuk memastikan adiknya tersebut benar-benar tertidur pulas. Apabila tidak ditemani adiknya itu bisa tidak tidur sampai pagi. Kiran merasa miris setiap teringat momen tersebut. Dan suatu pagi, entah bermimpi apa pada malam sebelumnya, Kayana mulai bersemangat seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, sejak saat itu juga adiknya tak pernah membahas ayah mereka lagi. Dan semenjak itu kehidupan Kayana sudah mulai kembali normal. Sudah mulai mau makan meski cuma sesuap 2 suap, sudah mulai berani tidur sendiri. Dan tidak ada yang berani menyinggung perihal tersebut. Bahkan sampai saat ini Kiran tidak tahu apakah adiknya itu benar-benar sudah bahagia, atau hanya pura-pura. Kiran takut adiknya ini menjalin hubungan dengan seseorang hanya untuk mengisi kekosongan yang ia rasakan. Meskipun sudah berusaha membahagiakan Kayana dengan memberinya cukup perhatian, tentu saja sama sekali berbeda. Mata Kiran tampak berkaca-kaca saat mendengar ucapan serius dari Adrian. Komuknya sudah seperti ibu-ibu di hari kelulusan sekolah anaknya, bangga sekaligus terharu. Kemudian Kiran mengusap sudut matanya dengan tangan, membuat Kayana yang duduk di hadapannya langsung sok, Kiran ngapain barusan, nangis. Bang, panggil Kayana pelan sambil menggoyangkan lengan abangnya pelan. Lo ngapain nangis? Cicit Kayana, setahunnya terakhir kali Kiran menangis itu sewaktu kelincinya dicuri.
dan dijadikan sate oleh tetangga sebelah rumah. Disangka kelinci nyasar, hewan imut tersebut malah dijadiin sate. Mana dia ikutan makan sewaktu ditawarin sate tersebut. Matanya sampai bengkak 3 hari, padahal waktu itu Kiran sudah kelas 3 SMA. Diem goblok, gue lagi terharu. Gak expect lo bakalan laku, padahal lo kan jelek banget. Sahut Kiran dengan suara bergetar, bahunya naik turun karena terisak hebat. Wajahnya boleh sangar, tapi hatinya tetap Hello Kitty. Karena ikatan batin mereka yang kuat, kadang-kadang Kayana pun memeluk sebelah lengan Kiran ikutan terharu. Apa Anda, lebay banget, orang gue masih di Bekasi, belum diangkut juga. Cibir Kayana menahan tawa, namun ikutan terharu juga. Kiran ini walaupun kadang-kadang nyebelin, tapi ia sosok abang yang baik juga. Meskipun resenya macam Dora, karena tiap sebentar bertanya ini itu. Tapi Kayana tahu bahwa abangnya hanya berusaha menjadi sosok abang yang baik dengan mencari topik pembicaraan. Dan kurang ajarnya Kayana saat Kiran bertanya ini itu malah dijudesin. Oke, Kayana mengaku salah dan berjanji akan mengubah sifat buruknya itu, kapan-kapan. Gak usah cepet-cepet nikah ya, lo kerja dulu terus mapan. Sering dengerkan pernikahan dini berujung perceraian. Gue gak mau punya adik janda, entar tanggungan gue makin banyak. Kata Kiran sambil mengacak-ngacak rambut Kayana yang sedang namplok dengan nyaman di lengannya. Idih, malah didoain. Jangan dong, gue nikahnya masih lama kok. Rengek Kayana, manja. Kagak, bercanda doang. Sahut Kiran lembut, kemudian mengalihkan pandangannya pada Adrian. Oke, lo lolos screening tahap 1. Masih ada 16 tahapan lagi yang harus elo lalui. Jangan macem-macem. Ancamnya pada Adrian. Siap, Kiran. Sahut Adrian senang, sambil tersenyum lega yang dibalas Kiran dengan senyuman tipis. Ibarat beras, Adrian ini kualitas super. Jadi ya kecil kemungkinan bakalan ditolak. Capek. Tanya Kayana sembari menyodorkan beberapa lembar tisu kepada Adrian. Sedikit, jawab Adrian jujur, kemudian mengelap keringat yang memenuhi seluruh wajahnya. Abangnya yang kurang benak itu malah menyuruh Adrian membersihkan kolam ikan lelenya pasca panen, kebangetan gatuh. Padahal outfit yang dikenakan Adrian mahal banget, setara gaji abangnya 2 bulan. Dan malah dipakai nyebur ke kolam ikan penuh lumpur. Desainernya pasti pingsan kalau melihat ini. Istirahat dulu yok, Pak. Capek kan? Ajak Kayana sambil menarik lengan Adrian untuk keluar dari kolam. Enggak kok, saya gak apa-apa. Jawab Adrian santai sambil lanjut menggosok ubin kolam ikan tersebut. Ya ampun, kaki Adrian yang shimmering splendid pun sampai dipenuhi lumpur berkuman, semoga saja gak iritasi. Minum dulu, kata Kayana lalu mengarahkan ujung pipetnya pada Adrian. Yang langsung diminum oleh pria tersebut sampai sisa setengah karena kehausan. Tuh kan, panas terik begini malah disuruh bersihin kolam ikan, sok-sok produktif banget itu orang. Biasanya juga diupahin ke orang lain, gak pernah dibersihin sendiri. Kiran yang memperhatikan interaksi keduanya sedari tadi langsung berdeham keras. Bersihin yang di sana juga. Titah Kiran songong, padahal ubin kolam ikan ini sudah kinclong maksimal. Kerak apalagi yang mau digosok, kerak bumi. Sumpah, lo rese banget bang. Ketus Kayana saat melewati Kiran. Minum buat gue gak ada? Tanya Kiran santai. Gak ada, ambil sendiri. Sahut Kayana judes.
Padahal Kiran dari tadi enak-enakan berteduh di bawah gazebo, gak ikutan masuk ke kolam. Tapi lagaknya sudah seperti yang paling banyak kerja sedunia, nyebelin banget. Selesai membersihkan kolam, Adrian langsung duduk bersandar pada dinding gazebo. Kulitnya jadi sedikit kecoklatan karena berpanas-panasan cukup lama saat membersihkan kolam tadi. Dengan telaten Kayana mengoleskan sunscreen supaya kulitnya tidak terbakar. Maaf ya, Kiran jahil banget. Ucap Kayana merasa bersalah saat melihat tangan Adrian ada yang tergores entah terkena apa. Gak apa-apa, sahutnya lembut. Kenapa gak protes aja sih tadi? Dumel Kayana. Saat ini mereka berdua sedang duduk di gazebo rumahnya, sedangkan Kiran sudah melenggang entah kemana. Palingan sedang memoles akuarium ikannya, siap-siap untuk menyombong. Gak apa-apa. Ulang Adrian lagi, seperti robot. Kalau ditanya tuh, jawabnya yang komplit. Jangan gak apa-apa terus. Protes kayak, biasanya jago protes. Kayana mulai sebal. Kiran, dia itu cuma terlalu sayang sama kamu. Saya maklum dengan tindakan dia yang seperti ini. Dia cuma ingin tahu pria seperti apa yang sedang dekat dengan adiknya. Kalau saya punya adik, mungkin saya juga begitu. Apalagi kalau adiknya secantik kamu, saya mungkin akan lebih ketat lagi. Jelas Adrian sedikit menggombal, semburat merah tampak muncul di pipi Kayana. Maaf selama 2 hari ini saya belum sempat menghubungi kamu. Ada beberapa masalah terkait launching produk yang baru. Distributor bahan baku mendadak bikin perjanjian dengan perusahaan kompetitor. Padahal dengan saya sudah deal di awal. Sedikit hektik kemarin, tapi sekarang sudah aman. Jelas Adrian panjang lebar. Tiba-tiba Kayana teringat dengan peristiwa kemarin, di mana ia memergoki Adrian bersama wanita lain sedang memasuki toko perlengkapan bayi. Duh, dari tadi kok lupa terus sih? Pasti karena ia kelewat luluh sama sikap manis Adrian. Pelet Adrian kan kuat. Kenapa kamu marah sama saya tadi pagi? Tanya Adrian hati-hati. Actually I saw you about 2 days ago. Masuk ke toko perlengkapan bayi bareng perempuan. Saya kecewa banget karena waktu itu saya gak dihubungi sama sekali. Saya maklum karena saya pikir, oh, mungkin sibuk, tapi apa yang saya lihat seolah mengkhianati saya. Pacar saya malah jalan-jalan sama perempuan lain, dan saya cuma bisa jadi penonton sekaligus merasa sakit hati. Saya nyaris blok kontak kamu kemarin, bahkan hari ini, hati saya masih sakit. Jelas Kayana sedih. Kai, kenapa kamu gak sapa saya waktu itu, kalau kamu memang lihat saya? Tanya Adrian sedikit shock. Terus apa, saya bikin kamu sama istri kamu marahan, dan saya jadi perusak rumah tangga orang? Serang Kayana langsung. Wait, sebelum kita berantem terlalu jauh, kamu gak inget perempuan itu siapa? Potong Adrian langsung. Kayana memutar bola matanya malas, inget pala Lope yang. Kalau kenal dia gak mungkin mencak-mencak, sampai naik asam lambung 2 hari seperti ini. Kai, itu Mbak Yaya, sepupu saya. Dokter Yasmin, yang mengobati kamu sewaktu mah kamu kambuh dulu. Inget gak sekarang? Tanya Adrian dengan nada geli. Sedikit gemas dengan raut cemburu Kayana. Hah iya. Sahut Kayana kaget, dia lupa dong. Ingatannya ini termasuk lemah. Apalagi kalau cuma ketemu sekali, mana ingat. Iya, sepupu jauh saya ada yang baru melahirkan, jadi kami beli kado untuk bebinya. Saya baru sampai di rumah banget,
sewaktu Mbak Yaya datang. Jadi bukannya saya gak mau menghubungi kamu, tapi memang saya belum sempat. Sepulang dari sana, saya dapat kabar kalau distributor malah main curang dengan kompetitor saya. Jadi perlu handle masalah itu dulu selama 2 hari ini, and here I am now. Semuanya sudah aman dan terkendali, ujar Adrian mengklarifikasi, dan Kayana langsung bernafas lega. Gak lucu kalau jadi perusak rumah tangga orang, ia akan disangka kegatelan dan namanya akan dicap buruk sepanjang masa. Saya galau banget tahu kemarin. Jahat banget sih, jadi orang. Keluh Kayana memukul-mukul lengan Adrian kesal. Siapa suruh kamu gak nanya sama saya langsung, dan malah berasumsi macam-macam di kepala cantik kamu itu? Adrian menyentil pelan dahi Kayana. Iya, maaf. Kayana mengaku salah. Sudah lega sekarang? Tanya Adrian lembut. Sudah. Kayana malu kucing. Sekarang, bisa ganti panggilannya, jangan manggil saya, Bapak, lagi kalau sedang di luar kampus. Kesannya saya jadi tua banget, ringis Adrian. Gak bisa, gak enak, tolak Kayana. Bisa kok, tadi kamu bisa manggil saya tanpa embel-embel Bapak. Kalau tadi saya lagi emosi, jadinya gak sopan. Ucap Kayana. Kai, kita ini pacaran, bukan lagi dosen dan mahasiswi kalau sudah di luar kampus. Kamu pasti bisa panggil saya tanpa embel-embel Bapak. Respon Adrian yakin. Panggil apa ya? Kalau manggil Mas bisa kan? Kayak dulu. Usul Adrian. Mas Ian, suara Kayana membeo. Nah itu, bisa coba diulang lagi. Pinta Adrian. Mas Ian, ucap Kayana lambat-lambat. Iya sayang, sahut Adrian semringah. Ih, respon Kayana langsung menutup wajahnya dengan telapak tangan, malu banget woi. Digombalin om-om. Cesi banget ya, tawa Adrian ringan. Banget, udah Kayana pura-pura ngambek, biasalah cewek. Gimana sayang? Tanya Adrian yang masih belum puas menggodanya. Udah, seru Kayana memelototi Adrian, pria tersebut langsung terbahak. Duh, Adrian kenapa gemas banget begini sih? Masih belum kelar, Kai. Kayana mendesah malas, mengalihkan pandangannya dari PC lalu menatap datar pada Adrian yang cengar-cengir di hadapannya. Untuk kesekian kalinya Adrian bertanya hal yang sama pada Kayana, seperti kaset rusak pertanyaannya diulang-ulang terus. Tatapannya tampak menghakimi, seolah-olah Kayana tidak becus mengerjakan tugasnya. Tolong ya, teruntuk Bapak Adrian yang terhormat. Gimana caranya Kayana bisa menyelesaikan tugasnya? Kalau per kata per kalimat per paragraf selalu dinyinyirin, ya nggak bakalan fokus lah. Tulisannya di bold Kai, kalau yang itu rata kanan. Penjelasannya singkat saja yang penting intinya dapat. Titah Adrian sambil menunjuk-nunjuk layar PC-nya. Layaknya bos dan Kayana adalah kacung setia yang menuruti apapun maunya. Bersambung.